Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Ardiansyah. Saya dari kelas RA10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor NIM saya 61201230 375. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan. Dilambangkan dengan R, revenue, atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output. Berikut rumusnya. R sama dengan F dalam kurung Q. Untuk penjelasannya, R sama dengan pendapatan revenue, sedangkan Q jumlah produk yang laku terjual. Fungsi penerimaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Oke. Yang pertama, di sini ada penerimaan total. Penerimaan total atau kita bisa sebut juga dengan total revenue dan kita bisa singkat dengan TR adalah keseluruhan penerimaan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang-barang yang dihitung dari jumlah barang yang dijual dikalikan tingkat harga. Berikut rumusnya, TR sama dengan Q dikali P. Untuk penjelasannya, TR sama dengan penerimaan total dan Q jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan P harga jual produk per unit. Dan yang berikutnya ada penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata atau kita bisa sebut juga dengan average revenue dan kita bisa singkat dengan AR adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan setiap barang yang dapat dihitung dengan rumus berikut. AR sama dengan TR per Q. Untuk keterangannya, AR penerimaan rata-rata dan TR adalah penerimaan total dan Q adalah jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue dan kita bisa singkat dengan MR adalah penerimaan tambahan dari hasil penjualan setiap unit barang yang dapat dihitung dengan rumus berikut. MR sama dengan delta TR per delta Q. Keterangannya, MR sama dengan penerimaan marginal, sedangkan delta TR sama dengan tambahan penerimaan total. Dan untuk delta Q sama dengan tambahan produk yang dihasilkan. Dan yang berikutnya ada analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok terjadi apabila TR sama dengan TC, penerimaan total setara dengan biaya total, di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan namun juga tidak menderita kerugian. Break even point titik ulang pokok merupakan titik keseimbangan antara jumlah hasil penjualan dengan jumlah biaya produksi. Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Berikut perhitungan BEP dapat diturunkan melalui rumus berikut. TR sama dengan TC. P kali Q sama dengan TFC tambah VC kali Q. P kali Q min VC dikali Q sama dengan TFC. Dalam kurung
P min VC, Q sama dengan TFC. Q sama dengan TFC per dalam kurung P min VC. Keterangannya, TR sama dengan pendapatan total, P harga per unit, untuk Q itu jumlah per unit, untuk TC biaya total, TFC sama dengan biaya tetap total, sedangkan VC yaitu biaya variabel per unit atau produksi. Berikut latihan soal. Pada saat produksi barang 4 unit, harga yang ditetapkan sebesar Rp 200 per unit. Hasil produksi dinaikkan menjadi 6 unit, sedangkan harga turun menjadi sebesar Rp 190. Berdasarkan data tersebut, nilai MR adalah penyelesaiannya. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus mencari penerimaan marginal, yaitu MR sama dengan delta TR per delta Q. MR sama dengan delta TR per delta Q. MR sama dengan dalam kurung P2 dikali Q2 min dalam kurung P1 dikali Q1 per dalam kurung Q2 min Q1. MR sama dengan dalam kurung 190 kali 6 min dalam kurung 200 kali 4 per dalam kurung 6 min 4. MR sama dengan 1140 min 800 per 2. Dan hasilnya MR sama dengan 170. Untuk latihan soal yang berikutnya, diketahui sebuah perusahaan menjual produk seharga 20 per unit dan berhasil menjual 150 unit. Hitunglah total penerimaan perusahaan. Untuk penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 20 dan I sama dengan 150. Untuk penyelesaiannya, TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 20 dikali 150 sama dengan 3000. Dan yang terakhir, kesimpulan. Fungsi penerimaan dan analisis pulang pokok adalah dua hal yang saling berkaitan. Fungsi penerimaan digunakan untuk menghitung penerimaan total yang kemudian digunakan dalam analisis pulang pokok untuk menentukan titik impas. Titik impas penting bagi perusahaan untuk mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.